Halo teman-teman semuanya. Akhir-akhir ini sering terjadi hujan dan apa dampaknya? Mari saya jelaskan. Masalah sampah di pantai Padang menjadi perhatian serius karena dampaknya terhadap lingkungan dan pariwisata. Diperlukannya upaya yang lebih besar untuk mengatasi masalah ini seperti kampanye kesadaran lingkungan dan peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah. 5 sungai besar yang bermuara di pesisir Kota Padang menghanyutkan bertonton sampah yang terbawa dari hulu sungai. Jika sudah begitu, Pantai Padang berubah layaknya tempat pembuangan dengan berbagai jenis sampah ditemukan di sana. Mulai dari popok bayi sampai ban bekas. Masalah sampah yang terjadi ini disebut oleh AMI warga Olo Padang sebagai masalah klasik yang dihadapi Kota Padang. Bukan sekadar perkara pemerintah yang belum bisa mengelola sampah, namun AMI memandang problem sampah di Kota Padang juga bermula dari kesadaran masyarakat akan kebersihan sungai yang masih minim. Sumber masalahnya terbesar dari hulu ke hilir, baik warga yang masih saja buang sampah di sungai, pemerintahan yang dianggap tak bisa mengelola sampah, hingga sistem mitigasi banjir kekurangan. Periode Agustus sampai November 2017 tahun lalu, berkali-kali Pantai Padang dipenuhi sampah musim penghujan dan angin kencang, berhasil menghanyutkan sampah dari sungai menuju laut dan diempaskan lagi ke daratan. Puncaknya pada pekan kedua Oktober 2017, media massa baik lokal dan nasional ramai memberitakan kondisi pantai yang kotor tersebut. Masifnya pemerintahan membuat Menteri BUMN Rini Sumarno terbang ke Padang dan menggandeng sejumlah BUMN untuk turun langsung membersihkan sampah di Pantai Padang. Saat ini sekitar 50 ton sampah diangkut dari bibir pantai. Menyusul peliknya permasalahan sampah ini, pemerintah Kota Padang bukannya diam saja. Sejak tahun 2017 lalu, Pemkot sudah memulai pemasangan jaring-jaring yang dipasang di sungai yang melintas batas kecamatan. Hingga Februari 2018, sudah ada 5 jaring yang terpasang di Sungai Batang Kuranji dan Batang Arau. Secara bertahap, pemasangan jaringan akan merata di setiap batas kecamatan. Pemkot Padang juga mencanangkan gerakan 3 bulan bebas sampah atau TBBS mulai dari Februari hingga April 2018 lalu. Wali Kota Padang Mahyildi Ansarullah menyebutkan pihaknya akan terus berupaya memaksimalkan pengelolaan sampah di Kota Padang. Apalagi pemerintahan pusat menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 70% atau 49,9 juta ton per hari dari tahun 2025 mendatang. Sedangkan di Kota Padang, Mahyildi menargetkan tingkat pengelolaan sampah mencapai 62,6% atau 360 ton per harinya pada tahun 2019 yang lalu. Sementara sisanya 17,4% atau 97 ton sampah masih harus ditimbun di tempat pembuangan akhir atau TPA air dingin Kota Padang. Semuanya harus dibiasakan termasuk soal kebersihan ini. Dengan garis pantai 84 km dan 5 sungai besar, Padang memiliki tanggangan terhadap timbunan sampah di pantai dan laut. Katanya Mahyildi saat mengikuti apel Hari Peduli Sampah Nasional di bawah jembatan Siti Nurbaya. Selain memaksimalkan anggaran yang dikelola Pemkot Padang, sejumlah BUMN juga dilibatkan dalam peningkatan pengelolaan sampah ini. Bank Nagari Indonesia atau BNI misalnya menyumbangkan kapal pengumpul sampah senilai 165 juta. Kapal tersebut akan difungsikan mengangkut sampah di sepanjang sungai hingga muara dan laut. PT Pelindo II juga menyumbangkan 7 unit becak motor sampah serta PT Semen Padang menyumbang 300 truk sampah. Mahyildi menyebutkan
Keterlibatan swasta diharapkan bisa mengoptimalkan serapan pengelolaan sampah saat ini. 900.000 jiwa penduduk di Kota Padang menghasilkan 600 ton sampah setiap harinya. Dari angka tersebut, baru 100 ton yang bisa dikelola menjadi kompos atau didaur ulang. Sisanya 500 ton sampah tetap harus ditimbun di TPA Air Dingin. Dari 100 ton sampah yang diolah, 65% merupakan sampah organik yang bisa dijadikan kompos dan 35% merupakan sampah plastik dan kertas yang bisa didaur ulang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Al-Amin, menyebutkan bahwa upaya perintegrasi dari hulu ke hilir tak hanya pemasangan jaring-jaring sampah yang bersifat penanggulangan, pihaknya juga terus mengampanyekan budaya bersih ke masyarakat. Artinya, kata dia, aksi pemerintahan juga dibarengi dengan kesadaran masyarakat yang harus meningkat. Memang diperlukan pergerakan dua arah untuk menangani permasalahan sampah di Kota Padang. Harapnya sampai tak lagi mengotori pantai dan lokasi lainnya di Kota Padang, apalagi setelah hujan deras melanda. Saat ini Padang rekrut 300 petugas kebersihan kelurahan kecamatan, sehingga langkah ini mampu menjaga Padang semakin bersih. Pusat perbelanjaan juga kami imbau kurangi pemberian plastik